Pasangan Raja Setia Maju dengan NIM 11122200121. Baik, sebelum kita mengomentari tentang berbagai kasus radikalisme dalam beragama, kita harus tahu dulu apa itu radikalisme. Radikalisme merupakan suatu paham atau keyakinan yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan untuk melakukan sebuah peralihan dengan menggunakan tata cara yang ekstrim atau radikal pada bidang sosial dan politik. Biasanya, kasus radikalisme ini bisa dikatakan sebagai kasus terorisme. Gitu. Selanjutnya membahas mengenai implementasi nilai pada Pancasila. Implementasi 5 nilai dalam tubuh Pancasila merupakan semangat kebersamaan untuk menjaga persatuan dari kejahatan kaum-kaum radikal dan terorisme. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, dan kerakyatan dan keadilan merupakan ide-ide keseluruhan manusia yang menjalani kelima nilai tersebut akan memelihara sikap solidaritas antar manusia dan persatuan akan diletakkan di atas perbedaan. Nilai yang terkandung dalam sila pertama merupakan induk dari nilai-nilai Pancasila pada poin berikutnya. Nilai ketuhanan memiliki makna kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan beragama, toleransi antar umat beragama, serta kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan. Praktek pemahaman ketuhanan Yang Maha Esa yang ada dalam nilai Pancasila merupakan keharusan bagi warga negara untuk memiliki kepercayaan Pancasila sebagai tatanan kehidupan bangsa yang plural dan penuh toleransi. Secara ilmiah, nilai Pancasila pertama memiliki makna pertama. Baik, di sini saya akan memberi komentar dari judul saya yang berjudul Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial. Menurut saya, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah terjadinya radikalisasi di dunia maya, seharusnya pemerintah bersama komunitas digital hendaknya perlu menyikapi keberadaan grup-grup percakapan di media sosial yang mengarah kepada radikalisme secara serius. Caranya dengan menyerang balik dengan membuat grup-grup percakapan yang berorientasi pada deradikalisasi agama sekaligus menutup akun-akun kelompok fundamentalis yang dinilai memenikan ideologi radikal. Baik, di sini akan mengomentari jurnal yang berjudul Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Radikalisme Agama. Menurut saya, fenomena tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama semakin meresahkan masyarakat, membuat aparat keamanan dan penegak hukum dituntut agar lebih sigap dalam mengatasi penyebaran. Isu lama yang kerap muncul ke permukaan yaitu keinginan beberapa kelompok yang ingin menegakkan kembali syariat Islam dan khilafah Islamiyah sebagai hukum negara. Padahal kontroversi soal negara Islam secara ideologi politik maupun sebagai sebuah dasar negara mendapat penolakan dan resistensi oleh semua elemen bangsa. Karena hal itu tidaklah cocok digunakan sebagai ideologi bangsa maupun hukum negara. Di dalamnya juga terdapat berbagai kontroversi yang bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Sebuah negara membutuhkan ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman, seperti Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara yang dinamis, sistem pemikiran yang terbuka, dan yang bisa diterima oleh semua golongan atau kelompok masyarakat, serta mampu untuk mempersatukan semua lapisan masyarakat. Bagi negara maju, ideologi bukan masalah yang perlu dipertimbangkan. Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, implementasi ideologi Pancasila seringkali masih menjadi persoalan bangsa. Jadi, implementasi nilai dalam tubuh Pancasila merupakan semangat kebersamaan untuk menjaga persatuan dan kejahatan. Jadi, iya tutup. Jadi, implementasi nilai dalam tubuh Pancasila merupakan semangat kebersamaan untuk menjaga persatuan dari kejahatan kaum-kaum radikal. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan ideologi dari apa sih ini? Jadi, implementasi nilai dalam tubuh Pancasila merupakan semangat kebersamaan untuk menjaga persatuan dari kejahatan kaum-kaum radikal. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan ide-ide keseluruhan manusia yang telah menjalani kelima nilai tersebut akan memelihara sikap solidaritas antar manusia dan persatuan akan diletakkan di atas perbedaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ramawati dengan NIM 111220011. Jadi saya ingin berkomentar tentang
kasus yang saya ambil berjudul kerentanan radikalisme agama di kalangan anak muda. Menurut saya, kalangan kaum muda merupakan kelompok usia yang sangat rentan terpapar paham radikalisme untuk kemudian terlibat dalam tindakan radikalisme atas nama agama. Hal ini terjadi karena adanya faktor psikologis dan juga kondisi sosial dan politik yang mendukung. Problem psikologis generasi muda ini ditangkap dengan baik oleh kelompok teroris yang mengincar mereka yang memiliki energi gejolak masa muda yang berlebih, selalu merasa tidak puas, mudah marah, dan frustasi baik terhadap kondisi sosial maupun pemerintahan. Di sini saya akan memberikan komentar dari jurnal yang saya ambil dengan judul Pendidikan Islam dan Fenomena Radikalisme Agama. Menurut saya, agama di satu sisi dapat menciptakan kedamaian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, tetapi pada sisi yang lain dapat menciptakan disharmonis atau kekacauan. Dengan bahasa lain, agama dapat menangkal radikalisme, tetapi juga dapat menciptakan radikalisme. Semakin tinggi dan mendalam ilmu seseorang, maka orang tersebut akan semakin memiliki toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan NIM 11122000123. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar dari jurnal yang saya ambil dengan judul Radikalisme dalam Agama. Seperti yang kita ketahui, radikalisme merupakan satu paham yang identik dengan kekerasan. Di Indonesia, baru-baru ini telah muncul berbagai macam gerakan radikal baik atas nama agama maupun yang lainnya. Gerakan-gerakan ini dikatakan radikal terlihat dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan, bahkan tidak mengakui keyakinan orang lain dan cenderung menganggap keyakinan sendiri yang paling benar. Tindakan lain juga menjadi salah satu sorotan. Aksi gerakan radikal adalah menghancurkan segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya, termasuk penghinaan terhadap kitab suci umat beragama. Radikalisme tidak hanya terjadi pada tataran internasional, akan tetapi juga lokal. Radikalisme pada taraf internasional sebagai contoh adalah merebaknya ideologisasi gerakan ISIS di Suriah dan Irak. Gerakan ini menggoyahkan kedamaian dan perdamaian dunia. Pada dasarnya, setiap agama mengakui bahwa agama yang paling benar dan agama orang lain itu salah. Sikap semacam ini akan memberi pengaruh yang baik manakala didorong semangat yang bersumber dari intrinsik setiap pemeluknya. Sikap beragama membutuhkan penghayatan dan aplikasinya, sehingga ketaatan sebagai pemeluk agama akan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan ajaran agama tersebut. Lain halnya jika mengklaim bahwa agama kita saja yang paling benar. Hal ini akan menimbulkan efek negatif yang sangat buruk, karena dapat menganggap orang lain bukanlah pemeluk agama yang taat. Sebaiknya, bagi siapapun dia, bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila dilihat dalam pandangan agama, gerakan radikalisme agama ini dapat dimaknai dengan gerakan yang berpandangan kolot atau jumud serta kaku pada suatu aturan, yang menggunakan kekerasan dan memaksakan pendapat tentang pendapat keagamaan gitu, serta menganggap bahwa pemahaman agamanya itu benar dan sesuai dengan aturan yang contohnya dalam agama saya yaitu Al-Quran dan hadis. Tadi komentar-komentar kami mengenai kasus radikalisme dalam beragama. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.